Halo semuanya, kali ini saya akan bahas Dunu Kima 2 yang mana ayam ini cakep luar dalam. Untuk detailnya saya akan bahas di video ini, jadi simak ulasan selengkapnya. Tapi sebelum lanjut saya mau ngucapin thank you buat Dunu Official yang udah kirim sampel reviewnya. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu box atau packagingnya. Wah, ini sih menurut saya mewah dan super lengkap untuk harga ayam di bawah 2 jutaan. Dan ini salah satu packaging terbaik yang pernah saya unboxing selama di channel ini. Boxnya besar, elegan, dan ada bonus buat teman-teman yang suka waifu atau karakter anime. Di dalamnya ada sepasang driver, kabel dengan jack modular, ini saya akan bahas nanti. Lalu ada stand akrilik waifunya, hardcase, pouch kain, kuas cleaning, jepitan, dan 4 set ear tips yang cukup berkualitas. Dan saya suka yang ini nih. Nah, untuk spesifikasinya, Dunu Kima 2 ini menggunakan single dynamic driver jenis DLC yang tentunya berkualitas. Oke, lanjut ke poin 3, yaitu build quality dan desain. Untuk build quality dari housingnya tidak diragukan lagi. Bahannya menggunakan bahan metal yang solid dan dipadukan dengan desain yang elegan dan punya kesan mewah. Tapi ada sedikit konsekuensinya karena faceplate-nya agak-agak tajam saat dipegang dan sedikit berat juga. Kemudian build quality kabelnya sangat baik, tebal, dan dikasih sleeping. Bahannya menggunakan gabungan SSC dan silver plated OCC dengan panjang sekitar 1,2 m dan menggunakan pin universal yaitu dual pin. Selain itu kabelnya cukup aman dari mikrofonik dan punya fitur modular jack yang mana kabel ini bisa digonta-ganti jacknya. Misal ke 3.5 mm atau ke 4.4 mm balance. Bahkan bisa diganti ke jack Type-C seperti Dunu Keylog Mini. Dan bagusnya pengaplikasian modulnya lebih oke sih dibanding beberapa kabel modular yang pernah saya coba. Tapi ada satu bagian yang kesannya cukup ringkih, yaitu kabel di bagian menuju ke ear hook atau ke pin. Overall kabel bawaan ini jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Lanjut ke poin 4, yaitu fitting. Untuk telinga saya fittingnya pas, masuk secara mudah, tidak perlu banyak diatur. Tapi soal kenyamanan hanya bertahan sebentar saja. Maksudnya kalau dipakai berjam-jam, ada bagian yang cukup tajam, jadi daun telinga bagian belakang agak sedikit sakit. Jadi fitting Dunu Kima 2 ini kurang nyaman buat telinga saya, tapi belum tentu buat telinga teman-teman. Oke, masuk ke poin 5, yaitu driving atau istilahnya forward. Dunu Kima 2 ini sangat mudah didrive seperti kebanyakan ayamnya KZ atau ayam andalan saya yaitu Kibum Evoke. Jadi tanpa DAC pun bisa diangkat dengan baik oleh rata-rata handphone. Tapi jelas bakal lebih optimal menggunakan source yang bagus seperti DAP atau dongle DAC. Oke, lanjut ke poin 6, yaitu kualitas audio, teknikalitas, dan perbandingannya. Secara umum tuning atau tonalnya balance, cukup netral, cukup smooth, bersih dengan timbre yang natural. Oke, saya akan bahas satu-satu. Masuk ke bagian low atau bass. Secara kuantitas bassnya cukup flat tapi bukan yang benar-benar flat. Masih ada sedikit boost terutama di bagian mid bass. Jadi kuantitasnya bisa dibilang kecil, mirip ke HZ Sound HM0, tapi memang di HZ Sound sedikit lebih kecil lagi. Dan agak mirip juga ke bassnya Rose Technics Stark City 5 Pro. Bedanya di sini mid bassnya lebih tipis. Tapi secara kualitas cakep. Bassnya clean atau bersih, tight, speed dan kontrolnya bagus, gak ada gangguan ke bagian mid. Kemudian pukulannya cukup ada dan tidak loyo istilahnya. Tapi kurang terasa deep atau dalam. Dan bukan tipikal bass yang fun. Overall bassnya punya kualitas yang bagus dengan kuantitas yang kecil atau agak flat. Nah, masuk ke bagian mid. Midnya balance atau bahkan bisa dibilang netral. Keseimbangan vokal antara vokal cewek dan vokal cowoknya bagus di sini. Tidak tipis dan bukan yang tebal banget juga. Kemudian sweetness-nya juga ada atau ada manis-manisnya gitulah dengan timbre yang masih natural. Selain itu vokalnya cukup lepas dan aman dari sibilan maupun sauti.
tapi kesannya agak datar aja atau agak flat gitu. Nah, kalau dibandingkan beberapa IM yang lebih konsen ke kualitas vokal, contohnya IM Tanjim atau IM Moondrop di kelas yang sama. Nah, kualitas vokal Dunu Kima 2 ini sedikit kalah di bagian sweet atau manisnya. Kemudian masalah posisi vokal yang lebih maju termasuk ketika nada tinggi. Tapi overall, kualitas vokal Dunu Kima 2 ini bagus dan cukup spesial buat saya di kelasnya. Oke, masuk ke bagian high atau treble. Treble-nya Kima 2 ini cukup smooth, tidak agresif dengan detail yang masih bagus. Kemudian ekstensi dan clarity-nya cukup aja gak sampai roll off. Nah, bagusnya Kima 2 ini punya treble yang clean atau bersih, tapi kurang energik. Sedikit kurang menggigit buat jenis musik tertentu. Nah, kalau dibandingkan treble-nya Star City 5 Pro di sini lebih lepas dan lebih terasa detail. Ini akan saya bahas pas mengulas Rose Technique yang satu ini. Begitupun dengan treble-nya Truth Ear Hexa yang terasa lebih open dibanding Kima 2 ini. Overall, Dunu Kima 2 ini treble-nya cakep, bersih, dan bisa dikatakan sharp tuning, tapi kurang energik aja. Oke, lanjut ngomongin kemampuan teknikalitas. Saya yakin di harga 1 jutaan lebih, ada beberapa IM yang punya teknikalitas lebih bagus dibanding Dunu Kima 2 ini. Tapi Kima 2 ini tetap punya teknik yang terbilang bagus di kelas 1 jutaan. Imagingnya presisi, separasinya rapi, dan depth-nya juga cukup baik. Tapi ada dua bagian yang agak kurang, yaitu di resolusinya dan soundstage yang kurang luas dan kurang megah untuk harga 1 jutaan. Jadi memang kemampuan teknikalitasnya masih di bawah Rose Technique Star City 5 Pro. Bahkan menurut saya Truth Ear Hexa masih sedikit lebih baik secara teknis. Nah, ngomongin soal teknikalitas, saya coba ganti jacknya ke 4.4 balance. Di sini ada improve, salah satunya teknikalitas yaitu di bagian depth, resolusi dan soundstage-nya sedikit terasa lebih luas. Kemudian bass-nya agak lebih tight dan suaranya juga lebih bersih. Tapi tetap improve-nya ini bukan yang signifikan dan kembali tergantung source yang digunakan. Nah, untuk perbandingan dengan IM lainnya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komen. Kalau saya tahu, pasti saya jawab. Oke, kesimpulannya Dunu Kima 2 ini IM yang bagus dari mulai kualitas audio, build quality, sampai aksesorisnya. IM ini tidak di-tuning segmented, tapi bukan yang all-round juga. Lebih cenderung ke tuningan yang aman atau shape tuning. Nah, saran saya kalau teman-teman punya budget 1 jutaan, pengen punya IM yang tuningnya balance, kemudian playlistnya lagu-lagu easy listening, akustik, jazz, sampai pop. Nah, saya yakin untuk merekomendasikan IM yang satu ini. Tapi kalau teman-teman nyari bass yang fun, treble yang energik, dan menggigit buat lagu-lagu rock dan sejenisnya, apalagi untuk EDM, jelas IM ini kurang cocok. Oke, sampai di sini dulu dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi dan salam Lovins Audio.